Kita disuruh oleh Tuhan, disuruh oleh Allah SWT agar kita bisa bersilaturahmi, kita bisa saling mengenal antara budaya satu dengan budaya yang lain, saling mengenal antara suku yang satu dengan suku yang lain, dan juga saling mengenal dengan adat istiadat termasuk agama. Makanya Allah menciptakan berbagai ras. Ada kulit hitam, kulit berwarna, kulit sawo matang, kulit putih, dan macam-macam. Rambutnya juga macam-macam, ada yang ikal, lurus, ada yang gimbal, ada yang blondie, dan sebagainya. Kulitnya juga macam-macam, ada yang kulitnya albino, ada yang kulitnya putih, seperti orang Jepang. Putih orang Jepang dengan beda dengan putih orang kita. Saya kira ini banyak sekali keberagaman diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Apakah untuk saling bermusuhan, saling bertengkar, atau saling merasa bahwa dirinya paling sempurna atau paling mulia? Apakah seperti itu Tuhan menciptakan keberagaman ini? Kemudian ada yang agamanya Islam karena turunan, karena lahirnya di negara Islam. Ada yang agamanya Kristen karena lahirnya di lingkungan orang Kristen dan sebagainya, termasuk Hindu dan sebagainya. Lalu kita merasa paling benar. Tentu saja tidak demikian. Artinya bahwa walaupun kebenaran tetap absolut milik Tuhan, milik Allah SWT, walaupun Allah memberikan pedoman kita Al-Quran sebagai petunjuk bagi setiap umat manusia seluruh dunia, namun dalam pelaksanaan kita tidak bisa memaksa pada orang lain, jangankan memaksa keyakinan dan agama, untuk menyuruh orang lain, memaksa, mengintimidasi untuk kepentingan kita, itu pun tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, itu artinya bahwa dari perbedaan itu memang harus muncul satu kekuatan, satu karya yang indah. Karena musik ini pun berjalan, musik ini pun dibuat dan tercipta dari perbedaan. Kalau senarnya cuma satu, saya kira tidak akan menghasilkan suara yang bagus. Walaupun satu juga tetap perbedaan nadanya banyak. Nah, ini tercipta karena perbedaan frekuensi. Perbedaan warna-warni, makanan gado-gado. Kalau makan cuma nasi saja nggak mungkin enak. Kalau kita makan gado-gado yang cuma ada bonteng aja, mentimun aja, nggak enak. Artinya banyak ragam ini. Sebenarnya yang berbeda inilah yang memang fitrahnya manusia untuk bersama-sama menciptakan sebuah karya. Kendaraan juga berjalan itu karena ada onderdil, ada spare part yang berbeda sehingga terbentuk satu kendaraan sehingga berjalan dan bisa diambil manfaatnya. Sekarang bagaimana menyatukan orang-orang yang berbeda ini dengan beragamnya, ada yang kulit putih, kulit hitam dan sebagainya, sehingga bisa bersatu. Apa ada buktinya? Ada. Musik telah membuktikan, apalagi dalam musik jazz di sini. Jazz terkenal dengan pemahaman mengenai skala. Ternyata skala itu adalah, diantaranya adalah mewakili budaya. Blues, madenda, skala Latin, Arab dan sebagainya. Skala-skala itu menyatu dalam sebuah komposisi. Di dalam jazz itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan sehingga musik itu menjadi lebih lengkap, lebih komprehensif, lebih sempurna. Jadi dalam sebuah improvisasi kita bisa menggunakan skala mixolydian, dorian, kemudian skala Phrygian seperti musik-musik Latin. Bisa juga menggunakan skala madenda, skala daerah di Sunda, Pelov dan sebagainya. Itu disatukan dalam satu permainan komposisi musik jazz. Artinya jazz ini bisa muncul ke permukaan dan menjadi sebuah hal yang bagus dan enak didengar karena memang didukung oleh skala-skala yang merupakan wakil dari budaya itu. Ada yang budaya dari kulit hitam, budaya dari 10 bisa terhitung di seluruh penjuru dunia dan kita tidak bisa menghafalkan sehingga berprosesnya seperti apa. Sehingga tangga nada ada yang ada di kita saja ini bisa jadi merupakan tangga nada hasil akulturasi atau hasil kolaborasi antara skala yang ada di sana dan di sini. Seperti skala pentatonik.
pentatonik ini mendunia hampir sama. Di Cina sama, di kita juga punya madena, bukan punya madena pentatonik, punya pelom madena salendro. Itu hampir sama dengan tangan nada pentatonik walaupun beda sedikit. Tapi itu sudah merupakan bukti bahwa skala yang universal itu pentatonik itu sudah dimiliki oleh setiap etnik budaya di seluruh dunia. Nah, etnik-etnik itu mewariskan, mewakili nada-nadanya kemudian direkam.